kadang orang itu tidak melihat partainya, itu aja, tapi adalah sosoknya. Memang kita juga kemarin mencalonkan diri, tapi mungkin Allah berkehendak lain, sehingga yang memimpin hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Masih soal politik. Hari ini saya kedatangan tamu dari Cilegon, politisi senior 3 periode di DPRD Kota Cilegon. Ya, ini dia. Oh, 2 periode ya? 2 periode DPRD Kota Cilegon. Ini dia Hasbi Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lelah habis dari mana kan? Habis dari pelantikan kah? Rapat. Saya dengar bahwa Partai Gerindra di Banten merubah susunan kepengurusan. Ada nama-nama yang menurut saya Gerindra kayaknya serius nih menghadapi pemilu 2024. Salah satunya yang menarik di Cilegon, Kang Hasbi masuk dalam kepengurusan inti di Gerindra Cilegon. Betul kan? Ya, alhamdulillah. Kok kayak alhamdulillah itu ya. Kasih, kalau kita lihat kenapa menarik? Kang Hasbi salah satu politisi senior ya di Cilegon lah begitu. Tapi sebenarnya saya turut berduka cita atas wafatnya kakak saya, juga sahabat saya Kang Syabudin Siddiq. Nah, Kang, saya lihat bahwa Kang Hasbi, Kang Syab adalah salah satu politisi yang diperhitungkan lah di Cilegon. Dan juga Kang Hasbi sekarang politisi senior di gedung DPRD Cilegon begitu ya. Beberapa kepemimpinan dialami Kang Hasbi begitu. Nah, seperti apa Kang Hasbi melihat terutama Partai Gerindra di tingkat di Kota Cilegon sekarang, Kang Hasbi? Ya, terima kasih Kang Yadi. Ya, kalau misalnya kita melihat bagaimana Partai Gerindra di Cilegon, saya kira kan bicaranya kan hari ini. Ya, alhamdulillah kan seperti yang kalian tahu bahwa hari ini atau di periode ini Partai Gerindra adalah urutan kedua. Dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Artinya kalau kita bicara realita, ya Gerindra dengan posisi kedua itu pasti akan dilirik orang ya. Artinya kekuatan besar karena ada di pimpinan Dewan. Ya, kita kan ada di salah satu pimpinan di kolektif kolegial bersama Golkar dan Gerindra dan PKS. Jadi kalau sekali lagi kalau melihat Partai Gerindra hari ini, ya saya kira misalnya kalau pertanyaan Kang Jadi bisa dilihat orang, ya saya kira wajar gitu. Karena kita posisinya juga memang lagi berada di unsur pimpinan, dan saya kira juga dari survei kan juga Partai Gerindra masih di perhitungan baik di tingkat nasional gitu. Saya kira begitu, Edi. Ya, nah menarik nih. Tadi disebutkan bahwa ada, kalau patokannya hari ini, maka ada 3 partai ya yang bisa jadi menjadi kekuatan besar di pemilu 2024 maupun di pilkada Cilegon 2024. Nah, itu adalah Partai Golkar, Gerindra, dan PKS ya. Ini unik Kang Hasbi. Kalau kita melihat struktur politik hari ini bahwa eksekutif di sana ada PKS dan berkarya melalui Pak Heldi. Nah, kalau melihat itu, maka posisi Gerindra kan sangat strategis ya. Nah, bagaimana menyiapkan Pileg 2024 karena ini akan menjadi perahu untuk pilkadanya kan gitu. Apa yang dipersiapkan Gerindra Cilegon? Ya tentu tidak Cilegon saja persiapan dari Partai Gerindra, karena memang kita di bawah DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, jadi tidak Cilegon saja saya kira untuk persiapan ini. DPD se-Provinsi Banten itu sudah menyiapkan.
baik secara administrasi untuk sipol hari ini ataupun juga untuk misalnya calon-calon ke depan. Ya, memang betul hari ini kita eksekutif artinya tidak Di luar tiga partai itu. di luar dua partai. Dua partai. Ya, karena yang PKS dengan Berkarya. Ya, pertama ini kan juga saya kira kompleks ya, tidak saja urusan parpol saja, tapi ini kan juga sangat heterogen dengan para pemilihnya. Di samping itu juga saya kira memang biasanya melihat bahwa dengan pilkada itu kan juga kadang orang itu tidak melihat partainya, gitu ya, tapi adalah sosoknya. Memang kita juga kemarin mencalonkan diri, tapi mungkin Allah berkehendak lain sehingga yang memimpin hari ini adalah Partai Berkarya dan PKS. Tapi sekali lagi soal misalnya kesiapan Gerindra, ya memang ini hari ini saya baru baru dari rapat di DPD ya, ini mempersiapkan bagaimana Partai Gerindra ini baik secara administratif dan yang lainnya. Dan alhamdulillah memang kita 8 DPC ini sudah siap untuk bagaimana di pemilu di 2024. Karena sejatinya memang hasilnya itu adalah referensi atau untuk menjadikan pilkada di 2024 juga. Saya kira begitu Kang Edi. Nah, kalau kita bicara tentang 2024 Kak Hasbi, ini kan berbeda ya, sejarah baru di panggung politik kita, serentak begitu ya. Walaupun ada jeda beberapa bulan, tapi intinya agendanya ada di tahun yang sama. Nah, bagaimana Kak Hasbi sebagai politisi juga sebagai pengurus partai di Cilegon melihat pemilu 2024? Apakah ini lebih melelahkan atau ini punya plus bagi Partai Gerindra atau Kang Hasbi sendiri? Saya kira memang pemilu yang pertama kali ya serentak pada tahunnya, tapi tidak serentak pada pelaksananya, karena kita diawali pemilu legislatif dan presiden. Untuk pilkadanya kan ya beberapa bulan. Memang kalau bicara melelahkan, memang cukup melelahkan. Apalagi misalnya orang yang punya pernyataan gitu ya, pernyataan mencalonkan diri di pilkada, kalau melihat rujukan atau tahapannya gitu kan ya, misalnya terpilih pun orang tersebut begitu ya, sebelum dilantik sudah harus mengundurkan diri. Betul. Ya kan, karena hanya Februari 2024 adalah pemilu dan pilpres begitu ya. Kalau tidak salah itu November ya, begitu ya, di 2024. Artinya kan ada proses misalnya persyaratan sebelum pelaksananya kan itu, yang apabila orang incumbent berarti kan harus diwajibkan mengundurkan diri. Itulah mungkin kekurangannya butuh kalkulasi matang lah, betul, untuk misalnya antara orang yang ingin punya keinginan untuk mencalonkan diri setelah dari legislatif atau DPRD menuju pilkada. Namun di samping itu juga mestinya ini ada kalau bicara kalkulasi ya memang harus disiapkan dari awal ini. Bila perlu misalnya pada seseorang yang ingin punya keinginan begitu kan, harus ada dua pilihan, kalau apakah di DPRD ataukah misalnya pilkada. Cuma kan tidak semudah itu, karena pasti pimpinan partai juga punya perhitungan tersendiri, karena ini kan kaitannya dengan suara. Misalnya si A biasanya mencalonkan diri kan tidak mencalonkan, biasanya kan akan ya pasti ada perbedaan. Misalnya saya mencalonkan diri atau Kang Yadi juga mencalonkan diri, itu kan ketika tidak mencalonkan pasti akan ya ada rasa pakeuhnya kan gitu ya, kehilangan momen dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi pilkada pemilu hari ini ya memang kondisinya seperti itu, memang hasil keputusan MK begitu ya. Artinya serentak pada tahunnya, tidak serentak pada pelaksananya, mengingat dan menimbang pada tahun 2019 yang lalu banyak penyelenggara pemilu kan yang gugur karena memang waktunya yang cukup lama dengan perhitungan dan kondisi dan yang lainnya. Saya kira itulah plus minusnya. Nah, Kak Hasbi, kalau kita barometernya adalah pilkada sebelumnya ya, karena ini berkaitan, artinya bahwa pileg
serentak dengan pilkada walaupun berbeda bulan. Tapi kalau kita melihat catatan kemarin bahwa Gerindra hampir di beberapa daerah ya, terutama di Cilegon dan Kota Serang, itu cukup berani menampilkan kader internal di pilkada begitu ya. Nah, termasuk di Cilegon, walaupun kita tahu hasilnya begitu ya, antara Cilegon dan Kota Serang mirip. Artinya kalau kita bicara itu, maka peluang Gerindra untuk memajukan kembali kader, saya melihatnya sangat terbuka kan begitu. Kalau bicara apalagi kekuatan begitu. Nah, informasi yang beredar bahwa kalau itu kader, itu mengarah ke Pak Hasbi, gimana? Ya begini Kak Adi, saya ini kan kader ya. Artinya hari ini saya alhamdulillah ditunjuk atau menjadi wakil ketua DPRD menggantikan Pak Sohidi. Dan kalaupun menjadi anggota biasa, saya kira itu kan hak dari partai. Dan dinamika politik. Iya, saya kira dinamika politik dan saya kembalikan karena itu menjadi kewenangan penuh partai. Kalau saya kan sebagai ya pelaksana atau utusan partai untuk melaksanakan visi misi dari partai Gerindra. Saya kira kalau misalnya hanya di pertanyaan demikian kepada saya yang pertama kan saya kaget gitu ya. Masa sih kan begitu? Kan saya itu siapa begitu. Wakil ketua DPR? Ya, kalau wakil ketua DPRD ya, tapi kan kalau untuk ke sana ya saya kira ya mungkin juga belum layak atau bagaimana lah ya. Dan harus ada kalkulasi juga. Ya, tetapi maksudnya begini, apalagi pada saat seperti ini, pada saat kondisi pilkada yang memang serentak, waktunya tidak serentak pelaksanaan itu butuh kalkulasi yang matang. Kenapa harus kalkulasi? Karena seperti yang saya katakan pada awal, kalau misalnya kita mau fokus kepada pilkada misalnya, kan itu resiko juga harus bagaimana, harus mempertahankan kursi kan begitu ya. Artinya kalau tidak nyalek juga. Iya, gitu karena bagaimanapun juga kursinya kan untuk berikutnya gitu. Untuk maksudnya berikutnya itu untuk perahu kendaraan di pilkada ke depan. Saya kira kalau misalnya ya kalau ada yang bersimpatik pada saya tentu pertama saya ucapkan alhamdulillah nanti. Jadi tapi saya punya komitmen karena itu hak mutlak dari partai. Komitmen saya sebagai kader kan ya yang namanya kader itu kan harus siap ditempatkan di mana saja ya dengan penuh perhitungan lah kira-kira dan kalkulasi supaya juga partai dan ini berjalan dengan baik gitu ya. Karena saat ini memang harus matang lah gitu ya dengan waktu sekian bulan itu dan perjalanan di pemilu itu cukup luar biasa. Tetapi sekali lagi terima kasih dan hak sepenuhnya adalah partai. Iya, tapi saya melihat gini, Pak Hasbi. Ini pandangan politik saya. Gerindra di Cilegon, kita bicara Cilegon ya, sangat-sangat strategis. Tadi saya sampaikan bahwa kekuatan besar ada di 3 partai, Golkar, Gerindra dan PKS. Saya tidak bilang ini Cilegon atau Mandara manapun, tapi memang dalam sebuah pemerintahan baru yang menggantikan pemerintahan yang 2 periode apalagi yang lama gitu. Salah satu penyakitnya adalah soal soliditas internal. Maka saya melihat bahwa ada peluang bahwa kalau Gerindra punya strategis dalam kekuatan, salah satu kekuatan besar itu ya di perahu ya. Nah, kalau kemarin misalnya, saya juga sebetulnya kita bicara kader, Gerindra luar biasa berani menampilkan kader. Nah, tapi tadi itu Pak bilang bahwa ketika pilkada orang lebih melihat figur ketimbang perahunya. Artinya ada evaluasi yang hanya tinggal evaluasi yang perlu dilakukan Gerindra. Nah, kalau melihat itu maka hasil pileg akan dijadikan perahu untuk pilkada. Berarti Gerindra menaikkan target dari sebelumnya, target kursi legislatif. Ya itu sudah pasti Ayati ya, karena apalagi ini kan menjadi sebuah komitmen bersama Partai Gerindra bahwa
dimanapun kondisinya harus melebihi target kursi saat ini. Misalnya di Cilegon hari ini 6, ya paling tidak kita harus minim itu ada 8 kursi. Artinya tiap dapil itu 2 kursi. Saya kira realistis lah begitu ya, kita tidak terlalu juga mengada atau juga tidak terlalu under gitu ya, karena kita sudah 6 saat ini. Dan rumus yang diperintahkan dari DPP bahwa I+1 itu incumbent plus kalau yang tadinya 1 ya harus mampu bisa 2 kursi. Kalau kebetulan di saya 2 kursi, ya kita bagaimana di dapil kita itu 3 kursi, dan itu sudah dipersiapkan orang-orangnya supaya mengarah ke sana. Jadi ya sudah menjadi target bersama dari DPP, dari DPD, dan saya kira DPC hari ini harus melebihi target yang sudah hasil daripada ini. Dan misalnya di Cilegon itu kan kalau 8 itu kan artinya ambang batas minimum 20%. Iya, tanpa koalisi. Artinya kalau misalnya 8 kursi tanpa koalisi pun misalnya, kalau ada perintah selanjutnya kira-kira kita tidak terlalu Sulit, karena kalau tidak koalisi pun kan begitu ya, bisa lah. Tapi supaya lebih bagus kan bekerjasama dengan. Saya kira ya itu. Saya kira kalau soal target, dari dulu kita targetnya adalah bagaimana optimal, maksimum ya. Kalau hari ini pada tahun ini baru diberi kepercayaan 6 kursi dan 1 kursi di provinsi gitu ya. Ya menjadi komitmen bersama bahwa ke depan harus naik supaya enak ke depannya gitu. Saya kira itu ya. Iya, dan Gerindra di pemilu 2024 nanti bisa jadi terjadi lagi 2019 punya efek apa bahasanya, ekor jas ya, karena ada Prabowo di Capres, kemudian di Banten, dan itu tentu membuka peluang kembali terjadi ya ketika kemudian. Nah, seperti apa Kang soal di daerah sendiri soal pencapresan ketua umum? Saya kira insya Allah kalau kita sebagai kader sudah punya komitmen bahwa bagaimanapun juga ketua umum kita Pak Letnan Jenderal Haji Prabowo ini agar menjadi calon presiden kembali, dan tentu Banten itu mengawali bahwa komitmen mendukung pimpinan partai itu saya kira menjadi suatu fardu ain, kewajiban ya bagaimanapun. Dan insya Allah memang rencana awal kita tanggal 30 Juli ini kita akan ada Rapimnas, tapi ada diundur sampai dengan tanggal 13 Agustus. Ini artinya bahwa pencapresan ketua umum kita ini saya kira sudah 99% ya, dan nanti mungkin akan meminta persetujuan dari seluruh kader dari 34 provinsi untuk agar Pak Prabowo ini presiden dicalonkan kembali menjadi presiden ketua umum partai Gerindra. Kita udah gak kerasa nih kan, artinya bahwa Gerindra siap mengawal kembali Pak Prabowo sebagai capres dan menyolidkan ya di bawah, karena tentu efek dari capres sangat terasa gitu ya ke bawah ya. Dan mudah-mudahan target Gerindra di Pileg tahun 2024 tercapai ya. Amin. Plus apa? Plus itu ya. I plus incumbent plus. Dan kita akan tunggu siapa calon wali kota atau calon kepala daerah yang diusung Partai Gerindra. Kalau ternyata pertanyaan saya menjadi sesuatu yang nanti mengejutkan, kita akan undang lagi gitu. Oke lah, terima kasih banyak Kang Haji udah menyempatkan diri podcast, mudah-mudahan nggak kapok ya. Salam buat teman-teman Gerindra di Cilegon. Baik, itulah podcast kita kali ini bersama sekretaris ya DPD Gerindra Kota Cilegon sekaligus wakil ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Hasbi Sidik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.